Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Bersyukur kita kepada Allah karena saat ini anak-anak kita telah mengkhatamkan Al-Qur'annya. Mereka mengaji di sini, Bu, betul-betul mereka yang membaca. Karena kalau kami dengarkan semua, waktu tak akan cukup. Jujur saja, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya kalau boleh mengaji, kami hanya membuat tajwid. Jadi kalau kami anggap mereka sudah mulai paham, sudah mulai benar membaca Al-Quran, maka kami persilahkan sama mereka untuk membaca Al-Quran mereka sendiri. Paling dari kami 2, 3, 4 ayat. Disitulah kesempatan kami memperbaiki bacaan mereka. Walaupun saya tidak katakan sampai saat ini bacaan mereka sudah bagus, akan tetapi saya yakin dan percaya mereka sudah bisa membaca Al-Quran menuju ke arah yang bagus, yang baik. Karena apa ceritanya di sini, Bu? Bagi saya yang datang mengaji di sini wajib belajar tajwid Al-Quran. Tak ada satu orang di dunia ini pun yang bisa membaca Al-Quran tanpa tahu dia ilmu tajwid. Kemanapun pergi, sampai manapun tingkat pendidikan mereka, kalau sudah cerita Al-Quran pasti tajwid Al-Quran. Jadi kami sudah sampaikan pelajaran tajwid, tinggal mereka lah yang mengamalkannya. Dan insya Allah walaupun belum sempurna, sudah mengarahlah bacaan mereka kepada yang baik. Jadi nanti mana tahu ibu masih ada yang salah sana sini, itu tidaklah bisa kami jamin kesempurnaannya. Tapi insya Allah mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Dan bersyukur juga kalian anak-anakku, diadakan acara seperti ini. Gak tahu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Ustaz tak pernah begini, sekali lah waktu aliyah, itu pun acara wisuda, perpisahan, acaranya khataman Al-Quran. Dan itu gak kami baca, bagi-bagi membacanya. Dia sejus, kelas ini sejus, kelas ini sejus, berbagi-bagi. Jadi pas acara perpisahan lah dibuat acara khataman Qurannya. Jadi kalian bersyukur mau orang tua kalian memfasilitasi untuk acara khataman Quran ini. Ya, kalau Ustaz dulu tak ada, beberapa kali menghatam bendera, pokoknya dibaca Al-Quran. Ya, jadi bersyukur kalian sama yang rumah kalian, karena mau memfasilitasi semua ini. Rasa sonang, rasa bangga hati mereka melihat kalian sudah selesai, sudah sampai kepada surah An-Nas, ayat-ayat yang kalian baca. Dan perlu saya ingatkan, Bu, Pak,
Jangan anggap khatam Quran itu selesai membaca Al-Quran. Jangan pernah Bu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kalau bisa lisan kita terus dibasahi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya tidak paksa untuk mengaji di sini. Dimanapun mereka mengaji, intinya jangan pernah biarkan mereka berhenti membaca Al-Quran. Kalau memang ibu anggap sudah cukup di rumah subuh, walaupun tak bosan-bosan sekolah, yakinlah Bu, Al-Quran itu tak akan bisa kita ubah isinya, tapi Al-Quran itu bisa mengubah hidup kita. Yakinlah. Makanya saya tetap yakin sampai saat ini, kalau susah kita baca Al-Quran, tak ada projek kita baca Al-Quran, banyak utang kita baca Al-Quran. Insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Walaupun tak paham benar kita arti dan makna dari Al-Quran itu, tapi dia akan terhitung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu sebuah kebaikan, Allah pasti akan balas kebaikan itu. Kalau susah kita, Allah balas kebaikan kita itu dengan menghilangkan kesusahan kita. Kalau susah mencari pekerjaan ini di masa yang akan datang, dengan sebab Al-Quran tadi, Allah mudahkan pekerjaan datang kepada kita. Itu pesan saya kepada anak-anak sekalian. Mana tahu ada nanti setelah ini yang berhenti, jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Boleh berhenti dari sini, tapi jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buat tolong ingatkan anak-anak kita untuk terus membaca Al-Qurannya. Kalau bukan kita yang membaca, siapa lagi yang akan membaca Al-Quran ini? Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru-guru, tenaga pengajar di Taman Pendidikan Al-Insan, Taman Pendidikan Quran Al-Insan, yang mana sampai saat ini mereka masih ikhlas membantu kami di sini untuk mengajar anak-anak kita, walaupun tekanan tingkah anak-anak itu luar biasa Bu. Sesekali kalau bisa ibu duduk depan sana Bu, sore nanti, kalau anak sore, ya Allah, menyuruh sholat maghrib saja Bu, 15 menit Bu. Terkadang masuk waktu maghrib itu jam 6:30 lewat 5. Sholat maghribnya kami jam berapa Bu? Jam 7 kurang 10. Mengangkat meja, nak ribet, belum lagi melari-lari sana sini. Jadi kalau malam, sore, anak sore pulang malam-malam kali, kita izin lah Bu. Semalam ini pulang keadaannya. Udah kami tulai betul, bukan saya merasa hebat, tidak. Anak sore sudah kami tulak masuk, nggak kami terima lagi anak sore. Tapi yang gawatnya anak siang, anak malam yang tak pindah ke sore. Kalau tak bisa Ustaz berhenti lah anakku, pindahkan juga lah ke sore. Jadi mohon izin sama ibu, sama bapak, kalau seandainya terlalu larut, satuan pulang jam 8, pergi ke jam 8:15, kita izin lah. Nah jadi begitulah kondisi kami ketika mengajari anak-anak kita ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sampai saat ini masih mendukung segala kegiatan di PPQ Al-Insan dan telah berkenan hadir di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita perlu mengadakan khataman Quran? Yang pertama, karena amalan ini, menghatamkan Al-Quran ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai Anas. Nanti kalau sudah sampai Anas menurut kami baca lagi Al-Fatihah sama Alif Lam Mim 1 sampai 5. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran tak boleh berhenti. Itulah tujuannya mengapa setelah Anas nanti masuk lagi ke Al-Fatihah, masuk lagi ke Al-Baqarah. Dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anakku, pas nanti hataman dipanjatkan doakan. Yang paling utama minta sama Allah agar Allah berikan kesehatan untuk ayah memakan. Selama hataman ini nanti bacakan saya di hati awak. Minta kesehatan sama ayah omak, minta murah rezeki orang tua, karena dengan sebab rezeki itulah kalian bisa berada di sini. Panjatkan doa-doa yang terbaik untuk orang tua dan untuk diri kalian sendiri. Karena salah satu keutamaan menghatamkan Quran yaitu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendatangkan rahmat dari Allah. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat, mendapatkan syafaat di hari akhir. Siapa yang membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya di dunia ini. Saat ini Al-Quran itu begini memang, tapi nanti dia akan menjadi makhluk. Ketika hari kiamat datang, dia akan menjadi makhluk yang datang kepada kita untuk menolong kita di hari kiamat kelak. Dan yang paling penting, dengan sebab Al-Quran, yakinlah setiap orang membaca Al-Quran pasti ada ketenangan di dalam dirinya. Kalau ada yang meronta-ronta ketika dibacakan Al-Quran, berarti ada syaitan atau jin yang bersemayam di dalam dirinya. Tapi kalau tak ada, yakinlah pasti orang yang membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan di dalam dirinya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bersyukurlah kepada Allah karena satu ayat yang dibaca, satu huruf yang dibaca anak-anak kita itu akan mengalir pahalanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena sebab ibu dan bapaklah mereka bisa membaca Al-Quran. Dan kalau kita nanti telah tiada, yakinlah dosa kita akan dikikis setiap mereka membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Setiap mereka membaca lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah kubur kita akan diterangkan Allah dan dilapangkan Allah. Maka jangan sia-siakan aset itu. Anak-anak kita ini aset dunia akhirat. Dikala hidup kita sudah penyakitan, sudah payah bangkit, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh-solehah, mau mereka menyapih kita, mau mereka mengurus kita. Dan ketika nanti kita telah tiada, semoga mereka juga bisa meringankan dosa kita di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap saya kurang pantas. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin yang hadir pada sini saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.